Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada tahun hari ini kita melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus. Namun tema kali ini saya dipersini oleh Ustaz Imam. Kita tidak melanjutkan dulu bab kajian kitab Tazkiyatun Nufus kita. Kita kali ini menyelami hikmah dari Isra Mi'raj. Sekarang kita di bulan Rajab, kalender Islamnya kita di tanggal berapa Pak? Sekarang 22 ya. Sedangkan Isra Mi'raj sendiri itu terjadi menurut riwayat tanggal 27 Rajab pada tahun ke-10 kenabian. Allah SWT mengabadikan Isra Mi'raj ini pertama dalam surah Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kami memberkahi di sekelilingnya, linuriyahu, supaya kami memberi cahaya kepadanya, min ayatina, dari ayat-ayat kami, sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Ini ayat Isra. Kalau ayat Mi'rajnya ada dalam surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Itu yang pertama surah An-Najm, yaitu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, maka sungguh dia Muhammad telah melihatnya, yaitu malaikat Jibril. Ini dari tentang Mi'rajnya. Jadi Isra-nya itu ada dalam surah Al-Isra, Mi'rajnya ada dalam surah An-Najm. Inda sidratil muntaha, Rasulullah melihat malaikat Jibril dengan jelas dalam bentuk aslinya itu di sisi Sidratul Muntaha, yaitu langit ke-7. Indahu jannatul ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha ini, indah jannatul ma'wa, di sisinya itu adalah surga. Yakhsha sidrata ma yakhsha. Dan ketika melingkupi Sidratul Muntaha itu dengan apa yang melingkupinya, Allah alam apa yang dimaksud. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, mari kita mengambil hikmah dari kegiatan atau dari apa yang terjadi tentang fenomena Isra Mi'raj ini. Setidaknya Syekh Nabulsi dalam tulisannya, ada ulama Suria, ada 5 hikmah yang beliau bisa ambil, yang kita bisa ambil dari
Isra Mi'raj ini. Pertama adalah dari fakta sejarahnya, bahwa dari Isra Mi'raj ini kita mengambil pelajaran bagi seorang mukmin ketika dia ditimpa musibah, maka boleh jadi itu adalah pintu akan datangnya karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa demikian? Dari sejarahnya Isra Mi'rajnya ini. Jadi Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Sebelumnya diawali peristiwa-peristiwa yang membuat Rasulullah berada di titik paling nadir, titik terendah beliau. Sebelumnya Rasulullah 2 tahun, di tahun ke-8 ke-9, ada yang 8, 2 tahun Rasulullah dapat boikot dan keluarga Bani Hashim. Boikot itu di lockdown keluarga Bani Hashim ini. Tidak boleh, meskipun keluarga Bani Hashim ini punya uang, punya barang, tapi oleh masyarakat Quraisy ini di boikot, tidak boleh menjual ataupun membeli barang kepada mereka. Jadi tidak ada manfaatnya, sehingga jatuh dalam kondisi 2 tahun. Setelah itu, titik nadir berikutnya adalah sandaran jiwa Rasulullah. Sebagai beliau seorang manusia biasa, laki-laki biasa, mendukung dakwah beliau, yaitu istri beliau, Ibunda Khadijah Al-Kubra, diambil oleh Allah SWT, meninggal dunia. Sebagai manusia biasa sakit nanti, bukan karena beliau tidak beriman. Sama, saya sering kadang soal corona ini, kalau ada orang dengan takut ke corona terus kemudian disangkut pautkan berarti tidak takut kepada Allah, itu tidak benar sebenarnya, tidak benar dan tidak etis. Saat orang secara manusia menyebabkan kerisauannya terus dengan gampang oleh Gusti Allah, ia memang betul, tapi konteksnya itu harus diletakkan. Nabi dulu sedih, Bunda Khadijah meninggal dunia. Setelah itu sandaran sandaran hati beliau diambil. Berikutnya adalah tameng fisik beliau diambil. Setelah belahan jiwanya diambil, yaitu istrinya, tameng fisik beliau yang menyebabkan orang kafir tidak berani ngapa-ngapain Rasulullah, tidak berani menyakiti Rasulullah, dibunuh juga, yaitu pamannya Abu. Maka tahun itu disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan, karena bertubi-tubi. Setelah boikot Ibunda Khadijah pamannya, sampai Rasulullah sudah tidak pede berdakwah di Mekah. Tidak pedenya karena sudah sandaran ini sudah tidak ada. Akhirnya beliau tetap melanjutkan dakwah, memilih dakwah, mencoba hijrah. Jadi Nabi itu hijrahnya 2 kali. Hijrah pertama gagal, yaitu hijrah beliau ke Taif. Rencana beliau hijrah ke Taif. Jadi beliau ke Taif, harapannya beliau itu diterima. Karena di Mekah sudah ada dempernya, sudah Nabi mencoba berangkat ke Taif bersama Anas bin Malik datang ke sana. Nah, sampai di sana kita tahu ceritanya, Bapak Ibu sekalian dan Allah SWT, harapan besar Nabi untuk diterima karena harapannya mereka itu tidak tahu asal mula dan sebagainya, bisa lebih jernih melihat dakwah Nabi, ternyata sama, bahkan lebih parah. Kalau di Mekah Rasulullah SAW, sebagian orang menghormati Nabi, orang kafir ini karena faktor keturunan Rasulullah. Nasabnya adalah nasab yang mulia. Abdullah bin Abdul Muttalib ini adalah nasab yang mulia. Bani Hashimnya adalah nasab yang mulia.
mereka tidak seberapa. Meskipun nanti akhirnya yang menjadi penyebab hijrah kedua yaitu orang-orang kafir Quraisy hendak membunuh Rasulullah karena sudah puncak. Sepuluh tak peduli mau dibunuh Rasulullah. Kita nggak bicara hijrah kedua nanti peringatan Hijriyah, Pak ya. Sekarang kan peringatan Isra Mi'raj. Nah, setelah ke Taif mereka lebih berani. Maka Rasulullah oleh orang-orang di sana, anak-anak kecil dikumpulkan. Lalu kemudian orang tuanya itu mengatakan itu orang gila, ya, diusir dari sini. Akhirnya anak kecil itu melemparinya batu. Rasulullah SAW akhirnya melarikan diri bersama Anas bin Malik keluar kota Taif ini sampai beliau tidak kuat karena berdarah di kepalanya, tumitnya berdarah, beliau itu pingsan. Saat beliau bangun, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini bagus, ya. Indah sekali. Allahumma inni asku ilaika dha'fi quwwati. Ya Allah, ini asku ilaika, saya sampai kepadanya. Ya Allah, saya melaporkan atau saya menyampaikan kepadamu, mengeluhkan diriku kepadamu ya Allah. Dha'fi quwwati, atas lemahnya kekuatanku. Wa qillati hilati, atas sedikitnya usaha. Wa hawani 'alan nasi, dan akan kondisiku yang dihinakan oleh manusia. Ini doa yang sudah pol-polan, Nabi sudah bukan putus asa, tapi di atas itu sudah tidak sampai putus asa. Allahumma inni asku ilaika dha'fi quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu lemahnya diriku. Wa qillati hilati, dan sedikitnya usahaku. Tidak sedikit aslinya. Ya tidak sedikit, 10 tahun loh Pak. Tapi ada beliau betapa sedikitnya usahaku. Maksud beliau itu hilati ini maksudnya adalah kok tidak berhasil, berarti saya usaha saya masih kurang gitu loh ya. Atas kurangnya usaha saya ya Allah, dan atas keadaan saya yang dihinakan oleh manusia. Lalu lanjut beliau, ya Rabbi, ya Rabban nas, ila man takiluni. Wahai Rabbnya manusia, kepada siapa lagi engkau akan serahkan saya? Engkau mau serahkan ke siapa lagi seperti ini? Saya. Ila sadiqi yatajaham mani am ila adubi malak tahu amri. Apakah engkau setelah ini akan kirimkan aku kepada seorang sahabat yang akan memberi rasa aman kepadaku? Atau engkau kirimkan lagi aku kepada musuh yang engkau akan serahkan urusanku kepadanya? Ya Allah Tuhan, illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, terserah, aku tidak peduli. Ini doa. Kalau kita renungkan itu, kita Kanjeng Nabi kita sudah situ. Ya Allah, kepada siapa lagi kau serahkan saya? Di Makkah saya diusir, saya ke Taif dilempari batu. Apakah engkau akan serahkan saya akan pertemukan saya dengan titik terang seorang teman yang akan melindungi saya? Atau kau ketemukan lagi dengan musuh-musuh yang akan menyakiti saya lagi? Selama engkau tidak marah ke saya, Allah, terserah engkau. Mau kau pertemukan saya dengan siapa, saya urus. Ridhomu yang lebih utama. Ini sudah titik nanti, Pak. Nabi tidak pernah doa kayak begini. Ini sudah Nabi bukan putus asa, menunjukkan kerendahan. Jawabannya, apa jawaban doa Allah SWT? Apa jawaban Allah? Jawaban Allah adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi
lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ketika Nabi berada di posisi terendah, di titik nadir beliau, Allah muliakan beliau, sebuah kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya dan tidak pernah diberikan kepada orang sudah. Diperjalankan di sebuah kenikmatan ruhi yang luar biasa, kenikmatan ruhani luar biasa. Sampai seorang sufi berkata, ini bukan sesuatu yang dibenarkan, tapi menunjukkan betapa istimewanya Rasulullah. Kata beliau, seandainya yang di Isra Mi'rajkan itu saya, maka saya tidak mau pulang lagi ke bumi. Saking nikmatnya di Sidratul Muntaha, berada berdekatan dengan Allah hanya berbatasan dengan tabir cahaya saja. Berada di jarak yang terdekat dengan Allah. Sebelahnya Sidratul Muntaha ada Jannatul Ma'wa. Itu kan sebuah puncak tertinggi, Pak. Tapi Nabi balik lagi. Kalau saya sama dengan melarikan diri, sama kayak atau ini sahih mana ya, ini Islam dilihat. Tapi kalau selama tidak bertentangan dengan syariat, kata Nabi boleh percaya, boleh tidak, tapi tidak jadi pegangan. Sama kayak Nabi Idris. Nabi Idris itu pura-pura ketinggalan sandalnya ya, di surga supaya tetap balik ke surga. Dan dalam riwayatnya Nabi Idris itu bukan meninggal, sama kayak Nabi Isa. Makanya kalau nanti dalam peristiwa Isra itu ya, Nabi Rasulullah SAW juga akan ketemu dengan Nabi Idris. Ya, ketemu Nabi Isa dalam Mi'raj, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Musa ketemu ya, di situ. Nah, dibawa dalam Allah SWT. Ketika Nabi usia musibah berada di terendah, maka Allah memberikan hadiah karunia Isra. Karunia luar biasa, sebuah kenikmatan luar biasa. Di Isra-nya beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Kenikmatan pertama yang diberikan oleh Allah SWT adalah dipertemukan dengan para nabi sebelum beliau. Nabi SAW dijadikan imam di Masjidil Aqsa itu. Lalu kemudian bermakmum di belakangnya Nabi Ibrahim. Ruh para nabi bermakmum di belakang Rasulullah. Ini menguatkan hati beliau sebagai orang yang manusia biasa patah hatinya, istrinya, pamannya, kemudian kena peristiwa Taif. Lalu dikuatkan lagi bahwa beliau tidak sendirian. Beliau bersama Allah SWT. Beliau juga bersama para nabi sebelum beliau yang diuji. Yang ujiannya kadang tidak lebih ringan daripada Rasulullah SAW. Lalu kemudian dimikrofkan di langit pertama, kedua, ketemu dengan para nabi, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa ketemu. Lalu kemudian bertemu dengan Allah, berdialog langsung dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha. Selain di Sidratul Muntaha itu, Nabi diperlihatkan surga. Yang nanti kemudian ketika pulang Nabi menceritakan soal bunyi suara sandalnya siapa? Bilal. Yang ketika pulang Nabi bawa oleh-oleh, bahwa Nabi melihat di surga itu banyak kaum miskin. Ketika melihat neraka, Nabi SAW bawa oleh-oleh, bahwa di neraka itu kebanyakan siapa? Wah. Lupa kok perempuan kenapa? Karena kurang bersyukur, kata suaminya baik, tapi baiknya ya namanya baik bukan baik level Rasulullah ya. Tapi kemudian istrinya mengeluh, berdurhaka kepada suaminya. Itu jawaban Nabi. Nah, jawaban yang dirahmati Allah ini juga sama terjadi ya, di firman Allah SWT yang lain di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman tentang Bani Israel. Bani Israel itu istimewa hari ini. Di luar tidak beresnya dia, ya. Di luar tidak benarnya dia.
kemudian menjadi umat yang diistimewakan oleh Allah SWT sebelum dia berkhianat kepada Allah. Salah satunya adalah karena mereka ini adalah umat yang pernah dipuji oleh Allah SWT dan mereka bersabar. Ini didokumentasikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa ja'alhumul warithin. Dan kami menginginkan an-namunna, kami menginginkan untuk memberikan kemuliaan alladzina istud'ifu, kepada orang-orang yang mereka sedang dianiaya. Bani Israil ini dianiaya oleh siapa, Pak? Oleh Fir'aun, dibunuh, dijadikan budak. Maka Allah SWT turunkan ayatnya, kaitannya musibah yang dialami oleh Bani Israil. Wa naj'aluhum a'immatan, kami akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin. Kejadian apa? Halo? Kejadian. Wa naj'aluhumul warithin, dan kami akan jadikan mereka sebagai waris kenabian. Mereka istimewakan, akhirnya nabi-nabi banyak dilahirkan dari keturunan Bani Israil. Nah, ini menjelaskan juga tentang kesabaran mereka. Ya, Bani Israil itu ya ada Bani Israil yang taat, ada yang tidak taat. Nah, Allah SWT kan yang taat kena siksa juga oleh Fir'aun. Ya. Kena siksa juga atas kesabaran mereka. Allah berikan karunia. Keturunan yang menjadi pemimpin, yaitu kemudian dilahirkan nabi-nabi dari mereka. Kita ingat juga ya, kisahnya Nabi siapa yang dimakan oleh ikan? Nabi Yunus. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi. Wa dhannun, dan Zunnun, yaitu Nabi Yunus, idh dhahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan ngamuk, karena dia berdakwah kepada umatnya, tidak sabar, ya, ngamuk. Kok model koyo ngene, umat kok model koyo ngene, ngamuk dia, ngamuk emosi. Fadhanna an lan naqdir alaihi, Allah tidak suka, tidak berkenan dengan tidak sabarnya Nabi Yunus dalam berdakwah. Yunus ini kok sampai kayak begitu. Dia tidak tahu bahwa aku pun bisa memberikan hukuman kepadanya, kata Allah SWT. Karena dzul dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka Allah kemudian memberi hukuman kepada Nabi Yunus berupa beliau dimakan oleh seekor ikan dan paus. Lalu di dalam kegelapan yang bertubi-tubi itu, satu gelapnya paus, yang kedua gelapnya laut, yang ketiga gelapnya malam. Nabi Yunus itu berada dalam titik nadir, persis yang dialami Rasulullah, persis yang dialami oleh Bani Israil. Bani Israil kemudian setelah pasca penyiksaan Musa ini mereka menjadi penguasa dunia. Diajak oleh Nabi Musa, dibawa ke Palestina, menang, menguasai Palestina. Terus begitu, ya, dengan pengkhianatan sebagian dari mereka. Nah, dalam titik nadirnya Rasulullah, dalam titik nadirnya Bani Israil, dalam titik nadirnya Nabi Yunus, kemudian Allah SWT berikan karunia. Apa? Kaum yang tidak bisa diatur itu, Pak, yang diomongi siang malam, diceramai siang malam, gak ngefek itu, Pak. Ya, ditinggal Nabi Yunus dimuntahkan lagi oleh ikan setelah mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Balik ke kaumnya karena menyesal, ya, karena Allah menghukum karena beliau tidak sadar ke kampungnya. Balik ke kampungnya sudah siap-siap mau berdakwah, lah dilalah kok jadi soleh semua sudah. Tadi pas ada Nabi Yunus, dah yang soleh, maksiat semua. Ditinggal Nabi Yunus, balik-balik langsung berubah jadi soleh. Sebab apa? Sebab Nabi Yunus merendah diri di hadapan Allah, berada dalam titik kepasrahan kepada Allah, dalam kesabaran membaca la ilaha illallah subhanallah. Maka ibu bapak sekalian dalam Allah SWT,
bagi seorang mukmin ketika ada satu musibah yang menimpa dirinya, maka ingatlah firman Allah SWT, fa inna ba'da usri, maka setelah nanti ada ma'al usri, ada ba'da usri yusra, maka setelah ada kesulitan itu pasti Allah akan menyiapkan kemudahan, selama kita sanggup menyikapi dengan baik. Setelah musibah corona ini, insya Allah pasti akan ada kebaikan bagi orang-orang mukmin. Akan ada Isra Mi'raj buat kita secara maknawi, mungkin ruhiyah yang makin baik, tawakal kepada Allah makin baik, atau hal-hal yang lain, karunia-karunia yang lain yang Allah jadikan kita seperti yang disunatullahkan oleh Allah dalam peristiwa Mi'raj, dalam peristiwa Bani Israil, dalam peristiwa Nabi Musa. Saya mau bahas soal musibah ini terkait corona, tapi nanti takut tidak habis. Biar insya Allah biasanya ustaz yang lain pasti bahas ini. Saya lanjut saja. Yang kedua adalah kata Syekh Nabulsi, yang menarik dalam surah Isra itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melabeli Muhammad bin Abdullah sebagai rasulnya. Allah tidak mengangkat kedudukan Nabi sebagai rasulnya, tapi Allah mengungkapkan kedudukan Muhammad ini sebagai abdinya. Subhanalladzi asra bi rasulihi, begitu ayatnya, bi abdihi. Ini menarik. Kata beliau, mereka yang akan mencapai tingkat, sebentar saya dudukkan dulu ya. Isra Mi'raj bagi akidah kita harus kita yakini bahwa memang itu perjalanan Rasulullah secara fisik maupun rohani. Kaum Mu'tazilah ya, yang pakai logika itu tidak percaya soal Isra Mi'raj ini. Ini Rasulullah Isra Mi'raj Nabi itu adalah Isra Mi'raj ruhiyah, macam mimpi gitu. Macam mimpi baru kemudian Nabi bisa menceritakan. Macam dengan dapat ilham mimpi terus pas sholat di Mekah kayak begitu, terus kemudian Anda bisa menceritakan situasi terkini kota Mekah. Nah ini keyakinan Mu'tazilah karena mereka terlalu menuhankan logika. Tapi kalau keyakinan akidah yang lurus, kita yakin bahwa Isra Mi'raj ini adalah secara fisik maupun ruhiyahnya Rasulullah SAW. Benar-benar orangnya ke bawah begitu. Bukan Nabi ada di Mekah tidur terus mimpi ke sini terus besoknya ditanyai oleh orang kafir bisa menceritakan jumlah tiang di mana di Al-Aqsa kayak begitu. Tapi benar-benar Nabi mengalami itu. Nah, tapi bagi kita secara maknawi Isra Mi'raj adalah makrifah kita kepada Allah SWT, ruhiyah. Kita tidak secara fisik, tapi secara ruhiyah. Hati ini saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu punya kemampuan naik ke tingkatan-tingkatan yang berbeda setiap orangnya. Nabi mensinyalir dengan istilah Islam, iman dan ihsan. Ihsan itu karena kata Rasul seakan-akan kau melihat Allah. Bertebarannya alam ini, pandangan mata melihat alam, orang yang ihsan itu hati melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Corona, mata melihat fenomena corona, hati melihat keperkasaan Allah terhadap makhluk. Dan dia berbicara, merasakan itu lebih diliputi oleh mata batinnya daripada mata kepala. Itulah ihsan. Nah, siapa orang yang mengalami secara ruhiyah? Kita mungkin tidak akan termasuk yang dapat disorbikan secara fisik, Pak ya. Tapi secara ruhiyah, merasakan makrifah kepada Allah, kedekatan kepada Allah SWT menuju maqam rububiyah itu adalah di pesan tersirat dari ayat ini adalah mereka yang Allah sebut sebagai abdihi.
Seandainya Allah menyebut subhanalladzi asra bi rasulihi, maka tidak ada pelajaran yang saya ambil. Dia jelas karena beliau adalah Rasulullah. Tapi ketika Allah mengatakan dia yang diangkat oleh Allah, mendekat kepada Allah, diberikan perjalanan ruhiyah untuk lebih dekat kepada Allah SWT, yang disimbolkan oleh Nabi ini adalah abdi, orang yang menempati kedudukan al-ibad, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu perhatikan di Al-Quran, seluruh panggilan yang sifatnya ya ibadi atau abdi, itu semua kalimatnya dan kalimat kelembutan. Tidak ada setelah memanggil ya ibadi terus Allah mengancam siksa, itu tidak ada. Contoh di ayat Al-Quran tentang surah Ali Imran tentang puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lanjutannya enak-enak, ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah Muhammad bahwa aku dekat. Panggilan personal. Di surah Az-Zumar 53, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang, dan tepat itu, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semuanya. Ketika ayat ini turun, Pak, Rasulullah itu berkata, sungguh ayat ini membuatku tidak berminat lagi pada dunia dan seisinya. Saking bahagianya Nabi dengan datangnya ayat ini, bahwa Allah melarang hambanya berputus asa sebesar apapun dosanya, karena Allah menjanjikan ampunan dosa. Nabi itu bunga, Bapak Ibu, bukan bunga untuk beliau ya, tapi kan bunga senangnya karena kita akan dibegitukan oleh Allah, umatnya akan diperlakukan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali Nabi. Saya dengan sejak turun, ketika itu ayat ini turun, saya tuh sudah tidak punya minat sama dunia dan isinya. Saking sangatnya, cukup ayat ini menyenangkan saya. Ibu Abbas juga berkata, kata Ibnu Abbas, ini adalah ayat yang paling menggembirakan di antara ayat kami. Jangan hafalkan ayat ini. Kalau lagi putus asa, lagi banyak dosa, terus putus asa, bukan ngentengkan, tapi merasa terlalu banyak, terus akhirnya gara-gara merasa terlalu banyak malah tak taubat, ya. Ini karena godaan setan di situ. Bukan ngentengkan, tapi karena merasa terlalu banyak, terlalu berat, terlalu sering diulang-ulang, akhirnya berat bertobat. Dengarkan Nabi senang. Nah, sama diawali ya ibadi la taqnatu min rahmatillah. Ibad itu kayak panggilan sayangnya Allah kepada. Kan di Al-Quran itu ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Nah, kalau ya ibadi ini lebih personal lagi, lebih personal. Nah, di surah Al-Isra ini padahal yang diberangkatkan adalah rasulnya, yang diberangkatkan adalah nabinya, tapi yang Allah sematkan di ayat ini bukan rasul. Padahal di ayat-ayat lain yu'minuna billahi wa rasulihi, ya kan? Yu'minuna billahi wa rasulihi. Di ayat ini Allah tidak pakai rasulnya, tidak pakai nabinya, tapi Allah pakai abdihi. Ini kata ulama, ini menandakan siapa yang akan mengalami mi'raj ruhiyah adalah mereka yang bisa menempatkan dirinya di kedudukan ubudiyah. Apa itu kedudukan ubudiyah? Kedudukan ubudiyah, kedudukan sebagai seorang hamba. Dalam kitab Hikam ada 4 setidaknya. Dengan pernah saya sampaikan ya, ada 4 karakter ubudiyah yang harus dimiliki seseorang supaya dia bisa mencapai kedudukan rububiyah. Apa 4 ubudiyah itu? 1, merasa hina di hadapan kemuliaan Allah. 2, merasa fakir di hadapan kekayaan Allah. 3, merasa bodoh di hadapan ilmunya Allah. 4,
merasa lemah di hadapan kekuatan. Karakter budak hamba itu yang empat ini. Suki, mulia itu bukan karakter hamba, betul tak? Ya, karakter hamba itu fakir, miskin, bodoh, lemah, hina. Itu karakter hamba. Maka siapa yang ingin mengalami perjalanan Isra Ruhiyah, maka dia harus menempati kedudukan ubudiyah. Kalau dia enggan duduk di kedudukan ini, dia tidak akan mendapatkan itu. Dia tidak akan mendapat ini mi'raj, nyali. Allah akan ditemukan, Allah bisa ditemui kemahakayaannya kalau Anda datang dalam keadaan apa? Fakir. Anda akan bisa merasakan dan menemui kemahatahuan Allah kalau Anda datang dalam keadaan merasa bodoh. Anda akan mendatangi, merasakan dan menyaksikan secara batin kemuliaan Allah kalau Anda datang kepada Allah dalam keadaan hina. Kalau Anda datang kepada Allah gara-gara banyak sholat, gara-gara banyak puasa, gara-gara banyak sedekah, lalu Anda merasa sudah baik, merasa sudah mulia, maka itu akan terhijab sifat-sifat Allah yang Allah miliki. Akan terhijab. Bisa dipahami Pak? Hikmah nomor 2, yaitu mereka yang mengalami mi'raj secara ruhi, secara maknawi. Kalau secara hakiki ya Nabi saja. Tapi kalau secara maknawi itu adalah ma'rifah kita kepada Allah, mendekatnya kita kepada Allah adalah mereka yang bersedia duduk di maqam ubudiyah. Antem, jejek, marem di situ terus-menerus merasa hina di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia ya. Merasa fakir di hadapan Allah meskipun Anda kaya. Merasa bodoh. Bodoh enggak kita lupa itu? Bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Beberapa kali Allah berikan musibah, lalu kita respon dengan mengeluh. Lalu kemudian setelah itu oleh Allah berikan pelajaran, lalu Anda, oh alah, ini toh hikmah, gitu kan? Tapi habis itu diulangi lagi, dikasih musibah, sabar lagi, habis itu setelah lama kemudian ketahuan hikmahnya, baru bilang, oh alah, ini toh hikmahnya. Terus begitu sampai usia, sampai hari ini kelakuan kita seperti itu. Kita tidak bisa membaca hikmah atas pujian yang Allah berikan kepada kita. Itulah kebodohan kita. Nomor 2, itu nomor 2. Bahwa orang yang, saya tanya dulu Pak, apakah pasti orang yang banyak ibadah membuat dia menuju kedudukan ubudiyah? Orang yang banyak ibadah, apakah pasti dia langsung berada di kondisi ubudiyah? Belum tentu. Belum tentu. Jangan-jangan jenggotnya ini malah bikin dia merasa adil. Jangan-jangan hafalan Qur'annya ini membuat dia meremehkan orang lain. Yang terpenting saya luruskan Pak, ada ibadah, ada ubudiyah. Ubudiyah ini kondisi kita ketika berhadapan dengan Allah. Kondisi diri kita di hadapan Allah. Nah, supaya kita ini terus menerus di kedudukan ubudiyah, Allah berikan tools, yaitu yang bernama ibadah. Dengan dibuat bersujud terus supaya muncul rasa merendahnya di hadapan Allah. Nah, kalau terjadi fenomena beribadah malah tidak menampakkan ubudiyah, ini ibadah keluar dari tujuannya. Ibadah ini puasa, puasa. Kenapa Allah berikan saya puasa? Supaya Anda bergerak menuju kedudukan ubudiyah, yaitu merasa apa? Fakir, lapar, lemah, lemes, kroso, saya lemah. Nah, kok gara-gara puasa, kok malah jadi jalan sombong misalnya? Sedikit-sedikit tak kok, sampai poso belum, sampai gak poso lah, 3 bulan bocor.
ke orang-orang pamer puasanya, lo malah jadi bahan kesombongan, ini keluar dari kedudukan ubudiyah. Yang dibutuhkan itu ubudiyah ini, Pak. Ibadahnya adalah alat. Makanya mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah, ubudiyah tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah apa? Yang berubah-ubah apa? Ibadahnya, cara sholatnya, cara puasanya berubah-ubah. Tapi ubudiyah, perasaan menghamba sejak Nabi Adam sampai Rasulullah sudah diperintahkan oleh Allah. Tapi ibadahnya berbeda-beda. Maka jangan sampai kesannya, oh nanti kalau gitu Pak, jangan keliru makna ya. Kalau begitu tidak usah ibadah Pak. Yang penting hati, ubudiyah salah juga. Sudah. Saya tidak usah saya jelaskan dengan paham sendiri. Nomor 3 yaitu dalam ayat ini menjelaskan keistimewaan malam. Keistimewaan malam. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ini pesan ya, bagi orang mukmin malam itu istimewa. Bagi ahli akhirat mereka selalu menunggu malam. Pencipta dunia yang mereka tunggu adalah siang buat berbisnis, bertransaksi. Nomor 4, Allah menyinggung di sini adalah masjid. Kenapa kau tidak langsung ke Mi'raj? Mari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Bahwa ada pemulihan pada masjid. Nomor 4, terutama ya, kata Syekh yang datang dari Palestina berkunjung ke tempat kami. Kenapa Allah itu tidak langsung dari Mekah langsung ke mana? Sidratul Muntaha. Kok mampir ke Al-Aqsa? Karena Allah mau menitipkan kepada umat Islam Al-Aqsa. Seandainya Nabi oleh Allah diberangkatkan dari Mekah ke Sidratul Muntaha, maka Aqsa itu sampai hari ini tidak ada yang ngurus. Betul? Tapi karena Allah menitipkan di ayatnya Masjidil Aqsa sampai hari ini, meskipun kita belum merdeka di sana, seluruh umat Islam memperjuangkan itu. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pesan sholat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian Allah tentang hikmah Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua khususnya ujian musibah corona ini Allah segera angkat, kita semua disehatkan, keluarga kita semua. Al-Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.